Kementerian Luar Negeri Armenia mengatakan bahwa Turki mengirim ahli militer, drone, dan pesawat tempur untuk memperkuat pasukan Azerbaijan. Sementara seorang pemantau perang dari Suriah mengatakan Ankara telah mengirim setidaknya 300 tentara bayaran dari Suriah Utara untuk bergabung dengan pasukan Azerbaijan. Turki menjadi salah satu negara yang mendukung keras tentara Azerbaijan dalam perang melawan Armenia. Turki mendesak Baku untuk terus bertempur sampai dapat merebut kembali wilayah Armenia yang memisahkan diri meskipun ada seruan internasional untuk tenang. Kementerian Pertahanan Karabakh mengatakan 27 pejuang tewas dalam pertempuran pada Senin lalu sehingga total kerugian pasukan militer mereka menjadi 58 orang. Korban tewas dari meningkat menjadi setidaknya 67 termasuk 9 kematian warga sipil yang terdiri dari 7 di Azerbaijan dan 2 orang di pihak Armenia. Azerbaijan belum melaporkan adanya korban militer pada Senin lalu. Pertempuran yang meletus pada Minggu 27 September adalah terberat sejak tahun-tahun Nagorno-Karabakh memisahkan diri dari Azerbaijan pada tahun 91 setelah pecahnya Uni Soviet. Di Yerevan, Artag Bagdasaryan, 36 tahun, mengatakan dia menunggu untuk direkrut menjadi tentara. Pihaknya mengaku lelah dengan ancaman Azerbaijan, pihaknya akan berjuang sampai mati untuk menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Azerbaijan mengklaim telah merebut gunung strategis di Karabakh yang membantunya mengendalikan jalur transportasi antara Yerevan dan daerah Nagorno-Karabakh. Juru bicara Kementerian Pertahanan Armenia, Atsun Havhanisyan, mengatakan pasukan pemberontak Karabakh menewaskan sekitar 200 tentara Azerbaijan dan menghancurkan 30 unit artileri musuh dan 20 drone. Wilayah di pegunungan Kaukasus mencakup sekitar 4.400 km persegi dan berjarak sekitar 50 km dari perbatasan Armenia. Tentara yang didukung oleh Armenia juga menduduki beberapa wilayah Azerbaijan di luar wilayah di pegunungan Kaukasus tersebut. Pertarungan antara Azerbaijan, Muslim Syiah, dan Armenia yang mayoritas Kristen mengancam akan melibatkan permainan regional Rusia dan Turki dengan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menyerukan kekuatan global untuk mencegah keterlibatan Ankara. Pashinyan mengatakan pihaknya berada di ambang perang skala penuh di Kaukasus Selatan. Prancis, Jerman, Italia, dan Uni Eropa dengan cepat mendesak gencatan senjata segera, sementara Paus Franciscus berdoa untuk perdamaian. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam pada Minggu dan menyerukan dengan keras untuk segera mengakhiri permusuhan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia sangat prihatin dan mendesak kedua belah pihak untuk berhenti berperang dan kembali untuk berdialog. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan telah menghubungi kedua negara dan meminta mereka untuk menggunakan hubungan komunikasi langsung yang ada di antara mereka untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Presiden Rusia Vladimir Putin membahas gejolak militer dengan Pashinyan dan menyerukan akhirnya permusuhan. Namun sekutu Azerbaijan, Turki, menjanjikan dukungan penuh kepada Baku dalam perang. Rakyat Turki akan mendukung saudara-saudara Azerbaijan dengan segala cara, seperti biasanya. Demikian kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melalui pernyataannya di Twitter. Azerbaijan menuduh pasukan Armenia melanggar gencatan senjata dengan mengatakan pihaknya telah melancarkan serangan balasan untuk memastikan keselamatan penduduk menggunakan tank, rudal artileri, dan drone. Dalam pidato yang disiarkan televisi kepada Armenia, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev bersumpah untuk menang atas pasukan Armenia. Armenia dan Karabakh mengumumkan darurat militer dan mobilisasi militer. Azerbaijan memberlakukan aturan militer dan jam malam di kota-kota. Armenia mengatakan bahwa Azerbaijan menyerang pemukiman sipil di Nagorno-Karabakh termasuk kota utama Stepanakert. Kementerian Luar Negeri Azerbaijan mengatakan ada laporan korban tewas dan cedera. Kerusakan parah telah menimpa banyak rumah dan infrastruktur sipil. Pembicaraan untuk menyelesaikan salah satu konflik terburuk yang muncul dari keruntuhan Uni Soviet 1991 sebagian besar terhenti sejak perjanjian gencatan senjata pada tahun 1994. Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat
telah menengahi upaya perdamaian sebagai grup Minsk, tetapi dorongan besar terakhir untuk kesepakatan damai gagal pada tahun 2010. Salah satu alasan utama eskalasi saat ini adalah kurangnya mediasi internasional yang proaktif selama berminggu-minggu. Pada minggu pagi, Azerbaijan mulai membom garis depan Karabakh, termasuk sasaran sipil dan Stepanakert. Kementerian Pertahanan pemberontak mengatakan pasukannya menembak jatuh 4 helikopter Azerbaijan dan 15 pesawat tak berawak yang dibantah Baku. Pada Juli, bentrokan hebat di sepanjang perbatasan kedua negara menewaskan seorang warga sipil Azerbaijan dan sedikitnya 16 tentara dengan kerugian di kedua belah pihak. Selama bentrokan pada April 2016 lalu, sekitar 110 orang tewas. Pasukan angkatan bersenjata Azerbaijan berhasil memukul pasukan militer Armenia setelah mendapat dukungan tentara bayaran Turki. Sebuah tank militer Armenia hancur terkena serangan rudal jet tempur Angkatan Udara Turki di Nagorno-Karabakh. Turki mengerahkan sejumlah unit jet tempur F-16 Fighting Falcon untuk mendukung militer Azerbaijan menghadapi armada tempur Armenia. Akan tetapi, Turki tak menurunkan pasukan organiknya, melainkan tentara-tentara bayaran yang dimobilisasi dari Suriah dan Libya. Pertempuran pecah di Nagorno-Karabakh setelah jet-jet tempur Turki menargetkan sejumlah tank militer Armenia yang menduduki wilayah tersebut. Sebuah video beredar yang menunjukkan sebuah tank militer Armenia hancur terkena serangan rudal jet tempur F-16 Turki. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Armenia, 3 awak tank yang merupakan pasukan separatis Armenia tewas akibat serangan tersebut. Diketahui kendaraan tempur lapis baja milik Angkatan Bersenjata Armenia itu adalah tank T-72 buatan Uni Soviet. Tank tersebut sebelumnya terlacak keberadaannya oleh drone intai TB2 pasukan Azerbaijan. Setelah dikunci posisinya, jet tempur F-16 Turki pun meluncurkan rudal dan menghancurkannya. Dalam laporan lain yang dikutip dari Viva Militer dari Anadolu Agency, sebuah foto beredar menunjukkan bangkai tank militer Armenia hancur. Sementara itu di dekat bangkai tank terlihat mayat pasukan separatis Armenia yang tewas. Kehadiran tentara bayaran Turki tak lepas dari instruksi Presiden Recep Tayyip Erdogan yang sebelumnya menyatakan dukungan penuh terhadap Azerbaijan dalam konflik di perbatasan. Ini adalah saatnya untuk mengakhiri krisis di kawasan yang dimulai dengan pendudukan Nagorno-Karabakh. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah itu dan sekarang Azerbaijan harus mengatasi sendiri masalah ini. Demikian kata Erdogan. Sementara itu situasi yang kian memburuk membuat Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB melakukan pertemuan darurat di kantor pusat New York, Amerika Serikat. Belgia menjadi negara pertama yang menginisiasi pertemuan tersebut dan didukung oleh Inggris, Prancis, Jerman, dan Estonia.